Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Muhammad Gusman Calon Abian, biasa dipanggil Abian dengan NIM G1D1222084, asal Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Nah, kali ini aku akan membahas tentang apa itu entrepreneur, dimulai dari sejarah, faktor, ciri-ciri, dan juga tips menjadi entrepreneur yang baik dan benar. Nah, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu sejarah tentang entrepreneur. Sebenarnya ini sejarahnya tidak terlalu panjang, alias sejarah singkat dan hanya beberapa saja yang saya ambil. Menurut buku jurnal Wirausaha sebagai Inovator oleh Robert F. Herbert dan Albert N. Links, entrepreneur sendiri merupakan sebutan bagi orang yang melakukan proyek, pengusaha, dan sang pembangun utama. Pada abad ke-14, entrepreneur sendiri disebut sebagai entrepreneur. Lalu, pada abad ke-16 dan ke-17, entrepreneur sendiri dikonotasikan sebagai kontraktor pemerintah. Lalu, pada abad ke-18, ada seorang pengusaha dan pemodal yang bernama Richard Cantillans. Nah, Richard Cantillans ini dia telah membuat sebuah esai yang berjudul Cantillans Essay. Nah, dalam esainya tersebut, dia membuat seorang pengusaha sebagai sentral di dalam pasar, dan juga dia menggambarkan kondisi ekonomi di pasar Eropa pada abad ke-18. Ya, singkatnya, Richard Cantillans ini telah membuat pengusaha seolah-olah sebagai perantara antara pemilik tanah dan pekerja sewa. Dan juga fungsi pengusaha secara eksplisit adalah membeli produk negara dari mereka yang membawanya untuk dibawa ke rekening mereka. Singkatnya, pengusaha ini adalah komoditas spekulan independen. Nah, sebelum kalian benar-benar terjun sebagai seorang entrepreneur, kalian harus punya dulu yang namanya passion. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, itu kita harus membuat bisnis yang kita jalani tadi sebagai hobi agar kita saat menjalaninya tidak merasa tertekan dan selalu semangat, bahagia, bahkan di saat terpuruk sekalipun. Lalu selanjutnya ada kebulatan tekad. Nah, kebulatan tekad tadi agak mirip dengan passion, di mana kebulatan tekad ini berguna untuk jika kita sudah mulai di masa terpuruk atau di bawah, kita akan terus bertekad bahwa kita bisa di atas lagi dan jaya kembali. Yang ketiga ada berani mengambil risiko. Nah, seorang pengusaha itu harus berani mengambil risiko dalam bentuk apapun. Contoh, jika orang menjual barang dengan harga 2.000, kita berani mengambil risiko menjual barang tadi dengan harga 1.500 agar barang kita lebih cepat terjual. Tetapi jika tidak terjual pun, kita sudah siap mengambil risiko kerugian barang tersebut. Keempat, ada percaya diri. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus diawali dengan percaya diri. Kalau kita sendiri tidak percaya diri, bagaimana cara kita meyakinkan orang lain, bukan? Nah, maka dari itu kita harus percaya diri dulu agar kita bisa meyakinkan diri dan juga meyakinkan orang lain. Selanjutnya kita harus mempunyai semangat bersaing. Saat kita mulai menjadi seorang pengusaha, tentu bukan hanya kita dong yang menjadi seorang pengusaha. Pasti ada ratusan bahkan ribuan orang juga berlomba-lomba menjadi yang teratas. Maka dari itu kita harus memiliki semangat bersaing agar bisa menjadi yang teratas juga. Lalu ada lagi nih perencana yang baik. Semua yang kita lakuin tentunya harus punya perencanaan yang baik dong, agar semua yang kita lakukan berjalan dengan lancar tentunya. Lalu faktor yang terakhir nih, ada menjalin relasi dan hubungan antar sesama pengusaha. Kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak lepas dari yang namanya relasi. Maka dari itu, sebagai sesama pengusaha pun wajib memiliki relasi agar bisa terbuka pikiran dan ide-ide baru pun bermunculan.
Nah, jika tadi kita sudah membahas faktor, sekarang kita akan membahas nih ciri-ciri seorang entrepreneur. Nah, langsung saja ke poin yang pertama. Seorang entrepreneur selalu memiliki mimpi besar. Mereka mulai menjalankan bisnisnya karena adanya motivasi untuk mencapai mimpi besar mereka. Mimpi yang mereka miliki menjadi tujuan dari semua usaha yang dilakukannya, sehingga dalam mengambil keputusan, seorang entrepreneur akan menyesuaikannya dengan mimpi yang dimilikinya. Seorang entrepreneur, mereka pandai dalam mengelola ketakutannya dan menumbuhkan keberanian untuk meninggalkan segala kenyamanan yang ada. Mereka memilih menghadapi sebuah risiko dan berjuang menaklukkan rasa takutnya. Namun, keberanian untuk menghadapi risiko tetap disertai dengan perhitungan dan perencanaan yang matang. Seorang entrepreneur memiliki cara pandang yang unik dan berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Mereka selalu memandang masalah, keadaan lingkungan sekitar, dan kejadian yang sedang dihadapinya saat ini untuk memunculkan kreativitas guna menciptakan ide-ide bisnis dan konsep yang memiliki prospek cukup cerah. Selain itu, segala kejadian yang ada di sekitarnya menjadi ide bagi mereka untuk dijadikan peluang yang menguntungkan. Apa yang membuat kebanyakan orang takut akan resiko dan tantangan yang akan dihadapi? Orang-orang takut memulai perubahan atau tantangan baru karena mereka sebenarnya hanyalah takut akan bayangan pikirannya sendiri. Banyak orang-orang yang memilih untuk bertahan di zona aman, namun bagi seorang entrepreneur itu tidak berlaku. Mereka tidak suka berlama-lama dengan kegiatan monoton yang tidak memberikan perubahan yang lebih baik. Entrepreneur memiliki keyakinan bahwa sebenarnya kegagalan itu tidak ada. Bagi mereka, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Menurut mereka, yang ada hanya rintangan besar, sangat besar, dan rintangan kecil. Kegagalan hanya muncul pada orang yang tidak berusaha mencari jalan keluar dari masalahnya. Selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik guna memberikan hasil yang terbaik pula bagi para konsumennya. Bukan hanya itu saja, namun juga memikirkan bagaimana cara mengupgrade kemampuan dalam diri, melihat kekurangan apa yang ada dalam dirinya, apa saja yang harus diperbaiki, dan merubah apa yang harus dirubah. Seorang entrepreneur merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri dan pemimpin bagi para anggotanya. Dengan memiliki jiwa kepemimpinan, kita dapat memotivasi diri sendiri dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu, ketika menjadi seorang entrepreneur, maka secara tidak langsung kita juga harus siap menjadi pemimpin yang baik bagi para anggota kita nantinya. Seorang entrepreneur memiliki visi dan semangat juang yang besar. Mereka tak akan kalah dan mudah menyerah akan adanya beberapa tantangan persaingan pasar. Mereka pantang menyerah pada hambatan, tidak pernah putus asa untuk selalu mencoba memberikan yang terbaik bagi para konsumennya. Nah, jika tadi kita sudah membahas ciri-ciri seorang entrepreneur, sekarang kita akan membahas tips menjadi entrepreneur yang baik, benar, dan juga sukses. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Pertama-tama, sudah pasti dong kita harus memiliki niat dulu nih, karena segala sesuatu itu dimulai dari niat. Lalu yang kedua itu mulai dari nol. Maksudnya itu adalah kita bisa menyusun dulu nih strategi yang akan kita lakukan, serta membangun beberapa relasi dan juga mencari pelanggan setia. Lalu yang ketiga ada membangun tim yang baik. Nah, yang namanya usaha pasti gak mungkin dong kita bekerja sendiri, pasti ada yang namanya tim. Nah, maka dari itu pilihlah tim yang menurut kalian tim yang baik, tim yang bagus,
tim yang berkualitas, dan juga tim yang bisa diajak kerjasama. Serta yang keempat, ada membangun jaringan. Nah, di sini sama dengan faktor tadi bahwa pengusaha itu memang sangat membutuhkan jaringan. Jaringan yang dimaksud itu bukan jaringan sinyal ya, tapi koneksi terhadap sesama pengusaha. Itulah yang nantinya akan membuat kalian mendapatkan ide-ide baru. Dan yang terakhir itu ada yang namanya mengembangkan diri. Nah, mengembangkan diri ini sangat penting karena merupakan termasuk progres kita sendiri. Jika kita tidak berkembang, kapan kita bisa melihat sejauh apa kita bisa survive dan melangkah? Nah, itu saja sedikit penjelasan tentang entrepreneur dari saya. Semoga bermanfaat ya penjelasan saya untuk kalian semua. Saya Muhammad Gusman Calon Adian dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa.